Ari selalu bangun sebelum azan subuh berkumandang. Jam weker butut di samping kasur biasanya baru menunjukkan pukul 4 pagi ketika ia sudah duduk, meraba-raba ponselnya, lalu bangkit perlahan agar tidak membangunkan siapapun. Punggungnya sering terasa kaku, terutama sejak ia ditugaskan membawa rute luar kota. Namun Aris tidak pernah mengeluh. Baginya, rasa sakit itu harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang jauh lebih penting, keluarganya. Ia mandi dengan air dingin, mengenakan seragam kerja yang warnanya mulai pudar, lalu keluar kamar. Dari dapur terdengar suara batu kecil. Ibu Sarah sudah bangun lebih dulu. "Ibu belum tidur lagi?" tanya Aris sambil menuang air ke dalam gelas. "Tidur sebentar saja," jawab Ibu Sarah dengan senyum tipis. "Ibu siapkan bekal dulu buat kamu." "Tidak usah, Bu, saya bisa beli di jalan." Ibu Sarah menggeleng. "Uangmu lebih baik disimpan. Ini ibu masih kuat." Aris menatap ibunya sejenak. Wajah itu semakin keriput dari tahun ke tahun. Rambut yang dulu hitam kini hampir seluruhnya memutih. Sejak ayahnya meninggal 10 tahun lalu, ibunya lah satu-satunya keluarga yang ia punya. Dan sejak ia menikah dengan Maya, ibunya ikut tinggal bersama mereka di rumah kecil peninggalan orang tua. Aris tahu, tidak semua perempuan mau tinggal serumah dengan mertua. Tapi Maya dulu berkata lain. "Tenang saja, Mas. Ibu itu orang tua kita. Aku malah senang ada yang menemani di rumah," kata Maya saat itu, dengan wajah lembut dan suara meyakinkan. Aris percaya, ia selalu percaya. Ia keluar rumah sekitar pukul 5 pagi. Mobil box tua milik perusahaan distributor barang pecah belah sudah menunggu di ujung gang. Mesin meraung pelan ketika dinyalakan. Aris menarik napas panjang sebelum menjalankan kendaraan. Dalam benaknya hanya ada satu harapan. Semoga hari ini berjalan lancar, tidak ada barang pecah, tidak ada komplain, dan ia bisa pulang dengan selamat. Begitu mobil Aris menghilang di tikungan, suasana rumah berubah drastis. Maya keluar dari kamar dengan rambut masih tergerai, mengenakan daster mahal yang baru dibelinya secara online. Ia menguap lebar, lalu langsung duduk di sofa ruang tamu sambil membuka ponsel. "Bu!" teriaknya dengan nada tinggi. Ibu Sarah yang sedang mencuci piring di dapur terkejut. Ia segera mematikan keran dan berjalan tertatih ke ruang tamu. "Iya, Mai? Kopi mana? Dari tadi belum jadi-jadi. Saya mau minum kopi dulu sebelum scrolling." "Oh iya, sebentar," jawab Ibu Sarah cepat. Ia kembali ke dapur, menyiapkan kopi dengan tangan gemetar. Saat kembali, Maya bahkan tidak menoleh. Ibu Sarah meletakkan cangkir di meja kecil di depan sofa. Maya menyeruput sedikit, lalu wajahnya langsung berubah. "Ini kopinya pahit, gula pasirnya kurang. Ibu itu bikin kopi saja tidak bisa benar." "Maaf, Mai, ibu tambahin lagi ya." "Sudah, tidak usah, nanti kebanyakan gula." Maya mendorong cangkir itu sedikit menjauh. "Sekalian saja, nanti siang setrika semua bajuku. Yang warna putih sama yang baru aku beli kemarin. Jangan sampai ada yang lecek. Aku mau foto buat upload." "Iya," jawab Ibu Sarah pelan. "Dan satu lagi," lanjut Maya tanpa rasa bersalah. "Nanti siang masak sayur bening saja, jangan yang aneh-aneh. Aku lagi jaga bentuk badan." Ibu Sarah hanya mengangguk. Ia kembali ke dapur dengan langkah pelan. Tidak ada bantahan, tidak ada keluhan. Dalam hatinya ia hanya berharap Aris tidak tahu semua ini. Ia tidak ingin anaknya pulang kerja dalam keadaan lelah, lalu ditambah beban pikiran karena konflik rumah tangga. Maya kembali fokus pada ponselnya. Ia membuka media sosial, melihat unggahan teman-temannya, tas bermerek, liburan keluar kota, makan di restoran mahal. Kenapa hidupku begini saja? Istri orang lain enak, suaminya kerja di kantor ber-AC. Ia melirik ke arah dapur, melihat punggung Ibu Sarah yang membungkuk saat menyapu. Harusnya kalau sudah punya suami hidup itu naik kelas, katanya pelan, tapi cukup terdengar. Ibu Sarah pura-pura tidak mendengar. Siang hari setelah pekerjaan rumah selesai, Ibu Sarah duduk di kursi kayu dekat jendela. Nafasnya sedikit terengah, pinggangnya terasa nyeri. Usianya sudah melewati 65 tahun tapi hampir setiap hari ia masih harus membersihkan rumah, mencuci, memasak dan mengurus semua keperluan Maya. Ia teringat masa lalu, ketika Aris masih kecil. Anaknya itu selalu membantu, tidak pernah membentak, apalagi menyuruh-nyuruh dengan nada kasar. Aris tumbuh menjadi pria baik, terlalu baik bahkan. Semoga Maya suatu hari berubah, gumamnya lirih.
Sore hari, Maya keluar rumah untuk bertemu teman-temannya. Ia berdandan rapi, mengenakan pakaian yang menurutnya pantas untuk difoto. "Ibu, aku keluar sebentar ya. Rumah dikunci ya?" katanya singkat. "Iya, hati-hati," jawab Ibu Sarah. Begitu Maya pergi, rumah kembali sunyi. Ibu Sarah memanfaatkan waktu itu untuk beristirahat sejenak. Ia berbaring di kamar kecil belakang, memejamkan mata. Namun pikirannya tidak tenang. Ia tahu Maya tidak seperti yang terlihat di depan Aris. Dan ia juga tahu suatu hari kebohongan itu pasti akan terbuka, entah bagaimana caranya. Malam hari, Aris pulang dengan wajah letih. Bajunya basah oleh keringat, tangannya sedikit bergetar karena kelelahan. "Assalamualaikum," ucapnya sambil masuk. "Waalaikumsalam. Mas Aris sudah pulang? Saya panaskan makanan ya." Aris tersenyum. "Terima kasih, Bu." Maya keluar dari kamar dengan wajah cerah. Ia langsung mendekat, meraih tangan Aris. "Mas capek ya? Aku bikinin teh hangat." Aris merasa hangat mendengarnya. Ia tidak tahu bahwa teh itu dibuat oleh ibunya. Mereka makan malam bersama. Maya bercerita tentang hal-hal sepele, teman-teman, tren terbaru, rencana belanja. Aris hanya mendengarkan sambil mengangguk. "Mas," kata Maya tiba-tiba, "aku lihat tas bagus tadi siang, lagi diskon." Aris berhenti mengunyah. "Harganya berapa?" "Tidak mahal kok," jawab Maya cepat. "Cuma setara gaji Mas sebulan." Aris terdiam sejenak. "Kita tabung dulu ya, Mai. Banyak kebutuhan lain." Maya tersenyum, tapi senyumnya terasa dipaksakan. "Iya Mas, aku mengerti." Ibu Sarah yang duduk di ujung meja menunduk. Ia tahu pembicaraan ini akan berlanjut di lain waktu, dan biasanya Maya tidak benar-benar mengerti. Malam semakin larut. Aris tertidur dengan cepat karena kelelahan. Di sampingnya Maya memandang langit-langit kamar dengan mata terbuka. "Berapa lama lagi aku harus hidup begini?" pikirnya. Di luar kamar, Ibu Sarah mematikan lampu ruang tamu. Ia berdiri sejenak di depan pintu kamar Aris memastikan anaknya benar-benar beristirahat. "Ibu akan kuat, Riz, selama kamu bahagia." Tanpa mereka sadari, di balik pintu jati rumah sederhana itu sebuah kebohongan besar sedang tumbuh perlahan. Dan suatu hari, kebohongan itu akan menuntut harga yang sangat mahal. Perubahan sikap Maya tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti kebiasaan buruk yang dibiarkan hingga dianggap wajar. Jika dulu permintaannya hanya soal keinginan kecil, kini hampir setiap hari selalu ada tuntutan baru. Aris merasakannya, tapi ia memilih menutup mata. Suatu malam, Aris pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya terasa remuk. Seharian ia mengantar barang ke 3 kota berbeda karena salah satu sopir izin mendadak. Begitu masuk rumah, ia langsung duduk di kursi tanpa melepas sepatu. Maya keluar dari kamar dengan wajah datar. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. "Mas," katanya sambil menyilangkan tangan, "bulan ini uang belanja kurang." Aris menghela nafas pelan. "Kurang bagaimana, Mai? Aku sudah kasih lebih dari biasanya." "Semua serba mahal sekarang," balas Maya cepat. "Skincareku hampir habis. Masa istri Mas kelihatan kusam? Nanti Mas juga yang malu." Aris menatap istrinya. "Perawatan yang kemarin saja harganya sudah jutaan." "Justru itu," Maya meninggikan suara. "Kalau tidak dirawat rutin, hasilnya sia-sia. Aku ini istri Mas. Aku harus tampil pantas." Ibu Sarah yang sedang melipat pakaian di ruang tengah berhenti bergerak. Ia pura-pura fokus pada lipatan, tapi telinganya menangkap setiap kata. Aris mengusap wajahnya. "Aku akan usahakan, Mai. Tapi sabar ya. Cicilan motor belum lunas. Kebutuhan rumah juga banyak." "Mas selalu bilang sabar. Aku bosan hidup pas-pasan." Kalimat itu menusuk Aris, tapi ia tidak membalas. Ia hanya berdiri, masuk kamar, lalu berbaring tanpa bicara lagi. Malam itu Maya tidur membelakangi Aris. Dalam pikirannya, ia mulai menyusun rencana. Keesokan paginya, begitu Aris berangkat kerja, Maya duduk di ruang tamu bersama Ibu Sarah. Tidak ada ponsel di tangannya kali ini. Wajahnya terlihat serius. "Bu," katanya pelan, tapi nadanya dingin. "Ibu lihat sendiri kan, Aris capek kerja?" "Iya, Mai, makanya Ibu selalu doakan," jawab Ibu Sarah hati-hati. "Kalau begitu, Ibu juga harus bantu."
Maksudnya? Maya mendekat sedikit. Mas Aris penghasilannya segitu-segitu saja, sementara kebutuhan rumah makin besar. Kalau ibu sayang anak, ibu harus ikut mikir. Ibu Sarah menelan ludah. Ibu sudah bantu sebisanya, Mai. Urusan rumah semua ibu kerjakan. Maya tersenyum tipis, senyum yang tidak membuat Ibu Sarah merasa tenang. Bukan itu, ibu masih kuat. Di blok sebelah, Bu Rini butuh orang buat nyuci dan setrika. Bayarannya harian. Ibu Sarah terdiam. Ibu sudah tua, Mai. Badan sering sakit. Ah, ibu lebay. Kerja ringan saja, daripada di rumah tidak ngapa-ngapain. Terus uangnya? Maya menjawab tanpa ragu. Ya kasih ke saya, nanti saya kelola buat kebutuhan rumah. Masa ibu mau lihat anaknya terus-terusan capek? Kalimat itu membuat dada Ibu Sarah terasa sesak. Ia tahu, jika ia menolak, Maya akan mengadu ke Aris dengan versi cerita yang berbeda. Ibu pikir-pikir dulu ya, Mai, katanya lirih. Maya berdiri. Jangan lama-lama mikirnya, besok Bu Rini sudah adanya. Malam harinya Ibu Sarah tidak bisa tidur. Pinggangnya nyeri, tapi pikirannya lebih sakit. Ia menatap foto almarhum suaminya di meja kecil. Pak, kalau aku tidak bantu, Aris yang makin berat, bisiknya. Pagi berikutnya ia menerima tawaran itu. Sejak hari itu, rutinitas Ibu Sarah berubah. Setelah membereskan rumah, ia berjalan ke blok sebelah dengan langkah pelan. Ia mencuci pakaian, memeras kain berat dan menyetrika hingga sore. Tangannya sering gemetar, punggungnya terasa seperti ditusuk. Saat menerima upah, uang itu tidak pernah masuk ke tangannya lama-lama. Bu, uangnya, kata Maya setiap sore tanpa basa-basi. Ibu Sarah menyerahkan amplop itu dengan tangan gemetar. Besok lagi ya Bu, jangan malas, kata Maya suatu hari ketika melihat Ibu Sarah duduk sebentar karena kelelahan. Ibu Sarah hanya mengangguk. Aris sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Di rumah Maya tetap bersikap manis di depannya. Ia selalu terlihat sibuk, seolah mengurus rumah dengan baik. Suatu sore Aris pulang lebih cepat karena mobilnya mogok di tengah jalan. Setelah diantar derek, ia berjalan kaki pulang dengan tubuh masih basah oleh keringat. Ia terkejut melihat rumah sepi. Bu, panggilnya. Tidak ada jawaban. Maya keluar dari kamar dengan membawa cemilan mahal. Wajahnya sedikit terkejut melihat Aris. Mas, kok pulang cepat? Mobil rusak, ibu kemana? Tanya Aris. Maya tidak terlihat panik. Oh, ibu keluar sebentar, katanya mau ke pengajian di kampung sebelah. Aris mengangguk. Oh, ya sudah. Ia tidak curiga. Tidak sedikit pun. Beberapa minggu kemudian, Maya mulai mengeluh mual. Ia sering menutup mulut, pura-pura muntah dan meminta Aris menemaninya ke kamar. Mas, kayaknya aku telat haid, katanya malam itu dengan suara dibuat lemah. Aris terkejut. Serius, Mai? Iya, perutku juga sering tidak enak. Keesokan harinya, Maya menunjukkan hasil tes pack dengan 2 garis samar. Aris hampir menangis bahagia. Alhamdulillah, akhirnya, katanya sambil memeluk Maya. Sejak hari itu, Aris berubah. Ia mengambil lembur lebih sering, menerima rute jauh tanpa protes. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk calon anaknya. Maya memanfaatkan momen itu. Mas, aku harus kontrol rutin. Kata temanku jangan sembarangan dokter. Berapa biayanya? Lumayan, tapi demi anak kita. Aris mengangguk tanpa pikir panjang. Setiap minggu Maya meminta uang dengan alasan pemeriksaan, padahal ia tidak pernah ke dokter kandungan. Ia pergi ke mall, makan anak dan berbelanja. Perutnya disembunyikan dengan pakaian longgar dan bantal kecil di rumah. Ibu Sarah tahu, ia melihat semuanya, tapi ia tidak berani bicara. Suatu sore setelah pulang dari mencuci, tubuh Ibu Sarah tiba-tiba lemas. Ia terduduk di kursi, nafasnya tersengal-sengal. Maya melirik sekilas. Bu, jangan drama, nanti Mas pulang. Ibu cuma capek. Ya sudah, istirahat saja. Tapi besok jangan lupa kerja lagi. Aku butuh uang buat kontrol. Kalimat itu membuat Ibu Sarah menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh ke lantai tanpa suara. Di luar rumah, Aris masih bekerja keras. Tidak tahu bahwa di balik kebahagiaan yang ia bayangkan, ibunya diperas dan istrinya hidup dalam kebohongan besar. Dan kebohongan itu terus membesar, menunggu saat yang tepat.
Bulan ke-8 dari apa yang Maya sebut sebagai kehamilannya datang tanpa kegembiraan. Tidak ada perut besar yang jelas, tidak ada gerakan bayi yang bisa dirasakan. Maya semakin jarang keluar kamar dan lebih sering mengeluh sakit. Ia menyalahkan kondisi hamil tua untuk semua keluhannya. Aris tidak pernah meragukan sedikit pun. Setiap pulang kerja, hal pertama yang ia tanyakan selalu sama. "Bagaimana perutmu hari ini, Mai?" Maya menjawab dengan nada lemah. "Kadang keras, Mas. Kata temanku itu wajar." Aris mengangguk, meski sebenarnya ia tidak benar-benar paham. Ia hanya percaya. Sementara itu, kondisi Ibu Sarah semakin menurun. Setiap pagi ia masih memaksakan diri berjalan ke rumah Bu Rini. Tangannya sering mati rasa, punggungnya terasa panas. Namun ia tidak pernah mengeluh di depan Aris. Suatu sore, Bu Rini menahannya saat ia hendak pulang. "Bu Sarah, Ibu yakin kuat. Wajah Ibu pucat sekali," kata Bu Rini khawatir. "Tidak apa-apa," jawab Ibu Sarah. "Anak saya butuh." Bu Rini menghela nafas. "Kalau begitu, ini uangnya, tapi tolong istirahat, jangan sampai sakit." Ibu Sarah mengangguk, meski tahu istirahat bukan pilihan. Malam itu, hujan turun deras. Aris pulang dengan tubuh basah. Begitu masuk rumah, ia mendengar suara erangan dari kamar mandi. "Mas," suara Maya terdengar panik. Aris berlari ke arah kamar mandi. Ia mendapati Maya tergeletak di lantai, memegangi perut dan pinggangnya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Mas, sakit sekali," rintih Maya. Aris panik. "Sabar, Mai, demi anak kita." Ia menggendong Maya dengan susah payah, membawanya ke rumah sakit. Ibu Sarah yang mendengar keributan ikut keluar, meski langkahnya tertatih. "Mas Aris, hati-hati," katanya cemas. Di perjalanan menuju rumah sakit, Maya terus mengerang. Aris mengemudi dengan tangan gemetar. "Bertahan ya, Mai, sedikit lagi sampai," ucapnya berulang-ulang. Di IGD, perawat segera membawa Maya masuk. Aris diminta menunggu di luar. Ia mondar-mandir, sesekali mengusap wajah. Ibu Sarah duduk di kursi, tangannya saling menggenggam, bibirnya bergetar pelan. Setelah pemeriksaan awal, seorang dokter keluar dengan wajah serius. "Pak Aris?" tanyanya. "Iya dok, bagaimana istri saya? Anak saya?" Dokter meminta Aris dan Ibu Sarah masuk ke ruang konsultasi kecil. "Pak Aris, hasil USG dan pemeriksaan darah menunjukkan satu hal yang harus saya sampaikan dengan jujur," kata dokter itu hati-hati. "Istri Bapak tidak sedang hamil." Aris merasa seperti tidak mendengar dengan benar. "Maksud dokter?" "Tidak ada janin, tidak ada tanda-tanda kehamilan sama sekali." Ruangan terasa sunyi. Aris menatap dokter itu dengan mata kosong. "Lalu sakitnya?" "Nyeri hebat yang dialami istri Bapak berasal dari gagal ginjal kronis stadium akhir. Fungsi ginjalnya sudah sangat rendah, di bawah 10%. Ini bukan kondisi baru, seharusnya sudah lama ditangani." Aris terduduk, dadanya sesak. Dadanya sesak. Selama ini dia bilang kontrol ke dokter. Dokter menggeleng pelan. Kemungkinan besar tidak. Air mata Aris jatuh tanpa suara. Bukan hanya karena penyakit itu, tapi karena kebohongan panjang yang baru ia sadari. Di saat yang sama, seorang perempuan parubaya mendekati ruang tunggu. Ia membawa kantong plastik berisi pakaian. "Permisi, ini rumah sakit atas nama Bu Sarah ya?" tanyanya. Bu Sarah menoleh. "Iya, saya. Saya Bu Rini, ini pakaian ibu tertinggal di rumah saya. Saya dengar ibu ke rumah sakit." Aris mengangkat kepala. "Bu Rini? Rumah siapa?" Bu Rini terlihat ragu. "Saya tetangga. Bu Sarah kerja cuci di rumah saya hampir setiap hari." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala Aris. "Kerja cuci?" ulang Aris dengan suara bergetar. "Ibu." Ibu Sarah menunduk. Tangisnya pecah. "Saya minta maaf, Riz. Ibu tidak mau kamu kepikiran." Aris berdiri, tubuhnya gemetar. "Siapa yang suruh ibu kerja?" Bu Sarah terdiam. "Bu," desak Aris. "Siapa?" Dengan suara hampir tidak terdengar, Ibu Sarah menjawab. "Maya."
Semua potongan kebingungan itu akhirnya menyatu. Uang tambahan, sikap Maya, kebohongan, semua terasa jelas dan menyakitkan. Beberapa jam kemudian, Maya sadar di ruang perawatan. Ia melihat Aris berdiri di ujung ruangan. Tatapannya tidak sama seperti biasanya. "Mas," bisik Maya. Aris mendekat, menatapnya tanpa emosi. "Kenapa kamu bohong? Tentang anak, tentang ibu?" Maya menutup mata, air matanya mengalir. "Aku cuma takut Mas tidak cukup berusaha." "Dan kamu tega menyuruh ibuku kerja?" Suara Aris mulai meninggi. "Kamu tahu umurnya?" Maya terisak tapi tidak menjawab. Aris mundur selangkah. Di saat itu, cintanya runtuh sepenuhnya. Yang tersisa hanya tanggung jawab. Di luar ruangan, hujan masih turun, seperti menghapus semua masker yang selama ini menutupi wajah Maya. Kondisi Maya tidak menunjukkan perbaikan berarti. Setelah serangkaian pemeriksaan lanjutan, dokter memastikan bahwa gagal ginjal yang ia derita sudah masuk tahap akhir dan memengaruhi organ lain. Perawatan intensif hanya mampu memperpanjang waktu, bukan menyembuhkan. Aris tetap mengurus semua kebutuhan administrasi rumah sakit. Ia datang setiap hari, memastikan biaya tertangani, berbicara dengan dokter dan mengatur jadwal dialisis. Namun sikapnya berubah total. Tidak ada lagi sentuhan hangat, tidak ada lagi kata-kata penghiburan. Ia melakukan semuanya sebagai kewajiban, bukan sebagai suami yang mencintai. Ibu Sarah sempat dirawat sebentar karena kelelahan dan tekanan darah rendah. Setelah kondisinya stabil, Aris melarang keras ibunya melakukan pekerjaan berat. "Ibu cukup istirahat, mulai sekarang tidak ada lagi kerja apapun," kata Aris tegas. "Tapi uang," Ibu Sarah mencoba bicara. "Uang bisa saya cari. Jangan pernah ulangi itu lagi, Bu. Jangan sembunyikan apapun dari saya." Ibu Sarah mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Di ruang perawatan, Maya sering terbangun dalam keadaan gelisah. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya mulai rontok. Tidak ada lagi riasan wajah, tidak ada lagi ponsel yang sibuk merekam atau memotret. Suatu sore, ketika hujan turun pelan, Maya membuka mata dan melihat Aris duduk di kursi dekat jendela. "Mas," panggilnya pelan. Aris menoleh. "Iya." Nada suaranya datar, tidak kasar tapi juga tidak hangat. "Aku mau bicara," kata Maya lirih. Aris mendekat. "Bicara apa?" Maya menelan ludah. "Tentang semuanya." Aris tidak menjawab. Ia hanya menunggu. "Aku salah," kata Maya akhirnya. "Aku bohong. Aku serakah. Aku cuma mikirin diriku sendiri." Aris tetap diam. "Aku lihat teman-temanku hidup enak, suaminya mapan. Aku malu hidup sederhana. Aku takut dibilang gagal." Lanjut Maya dengan suara bergetar. "Kamu tidak pernah bilang begitu," jawab Aris akhirnya. "Karena aku tahu Mas pasti kecewa," kata Maya. "Aku pikir kalau Mas percaya aku hamil, Mas akan kerja lebih keras. Aku tidak mikir panjang." "Dan ibuku?" tanya Aris pelan. Maya memejamkan mata. Air matanya mengalir. "Aku egois. Aku lihat ibu cuma di rumah. Aku pikir aku berhak." Aris menarik nafas dalam. "Ibu itu orang yang melahirkan aku. Dia kerja seumur hidup buat aku. Dan kamu memperlakukannya seperti pembantu." Maya terisak. "Aku menyesal, Mas. Setiap hari aku menyesal." Penyesalan itu datang terlambat. Hari-hari berikutnya, kondisi Maya naik turun. Kadang ia sadar penuh, kadang hanya terbaring lemah. Dalam masa itu, Aris tetap menjalankan perannya, membayar biaya rumah sakit, mengurus obat dan memastikan Maya tidak kekurangan perawatan. Namun ia tidak pernah lagi memanggilnya dengan nada sayang. Suatu malam, dokter memanggil Aris secara khusus. "Pak Aris, kami harus jujur. Kondisi istri Bapak semakin memburuk. Komplikasi sudah menyebar. Kami hanya bisa menjaga agar ia nyaman." Aris mengangguk. "Saya mengerti, Dok." Malam itu Aris duduk di samping tempat tidur Maya lebih lama dari biasanya. Maya terbangun, nafasnya pendek-pendek. "Mas," katanya pelan. "Aku takut." Aris menatap wajah istrinya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, wajahnya terlihat lelah, bukan dingin.
Takut apa? Tanyanya. Mati, jawab Maya jujur. Aku takut mati dengan dosa. Aris terdiam sejenak. Semua orang punya dosa. Apa Mas bisa maafin aku? Tanya Maya dengan suara hampir tidak terdengar. Aris berdiri diam cukup lama. Ia memikirkan ibunya, kebohongan itu, rasa hancur yang ia rasakan. Lalu ia berkata dengan suara tegas, "Aku memaafkan kamu supaya hidupku tidak penuh kebencian, tapi memaafkan bukan berarti melupakan." Maya menangis. Aku ngerti. Aku akan tetap bertanggung jawab sampai akhir, tapi setelah itu, aku tidak bisa melanjutkan hidup bersamamu. Maya mengangguk pelan. Aku pantas menerima itu. Beberapa hari kemudian, kondisi Maya memburuk drastis. Ia menghembuskan nafas terakhir di pagi hari, ditemani Aris dan seorang perawat. Tidak ada drama, tidak ada serikan, hanya keheningan. Aris mengurus pemakaman dengan layak. Ia tidak berbicara banyak. Ia menjalani semuanya dengan kepala tegak. Setelah semua selesai, rumah kembali sunyi. Tidak ada lagi suara keluhan, tidak ada lagi tuntutan. Hanya ada Aris dan Ibu Sarah. Beberapa bulan pertama, Aris fokus bekerja dan memulihkan kondisi ibunya. Ia memindahkan ibunya ke kamar depan yang lebih nyaman. Ia juga mulai menabung serius. Tahun demi tahun berlalu. Kerja keras Aris membuahkan hasil. Ia keluar dari perusahaan lama dan membuka usaha jasa pengiriman kecil-kecilan. Awalnya hanya 1 mobil, lalu 2, lalu berkembang. Ibu Sarah hidup dengan tenang. Ia tidak lagi mengerjakan pekerjaan berat. Wajahnya terlihat lebih sehat, meski rambutnya semakin putih. Beberapa tahun kemudian, Aris menikah lagi. Kali ini dengan seorang perempuan sederhana, tidak banyak tuntutan, dan sangat menghormati Ibu Sarah. Setiap hari, perempuan itu menyapa dengan sopan, membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, dan tidak pernah meninggikan suara. Aris tahu hidupnya tidak sempurna, tapi kini ia merasa cukup. Maya tidak pernah dilupakan, tapi ia juga tidak lagi menghantui. Ia menjadi pelajaran yang pahit namun penting.